Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-6. Minggu lalu di pertemuan ke-5 kita kuis. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 dan akan sebentar dilanjut setelah istirahat ke pertemuan ke-7. Materi di pertemuan ke-6 maupun ke-7 adalah materi untuk persiapan ujian tengah semesternya. Jadi di pertemuan ke-6 itu yang akan kita bahas adalah struktur kontrol keputusan yang sangat banyak nanti digunakan di berbagai aplikasi. Nanti apa itu yang dimaksud dengan struktur kontrol keputusan kita akan lihat. Ya, ini outline-nya. Di struktur kontrol keputusan itu atau istilah lainnya disebut sebagai pemilihan atau percabangan. Dikenal if then else dengan select case. Jadi dua ini yang akan kita bahas di pertemuan 6. Nanti kita bahas if then else, lalu ke-7 nanti adalah select case. Nah, untuk memenuhi kedua pemilihan tersebut, kita harus pahami dengan baik tentang penggunaan operator. Sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya bahwa ada beberapa operator itu, dan yang banyak nanti dipakai di struktur kontrol keputusan adalah operator kondisi maupun operator logika. Di operator kondisi ya ada misalnya sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Kalau di logika ada and, or, so, dan not. Oke, kita akan mulai yang pernyataan if then else. Jadi struktur penulisan programnya adalah dimulai dari if, lalu ada kondisi, lalu di then spasi, kemudian then, lalu kode programnya apa. Jadi saya ulangi, if, kondisi, then, kode program. Nah, ini dua modelnya. Kalau hanya dua pilihan atau lebih dari dua pilihan. Kalau dia dua pilihan, maka penulisannya hanya seperti ini. Jika kondisi then, maka menjalankan program pertama, else, lalu menjalankan program kedua, lalu ditutup dengan and if. Kalau lebih dari dua, maka pakai else if. Bedanya di sini. Jadi if, then, lalu else if. Lalu ketiga, kalau baris hanya 3 pilihan, maka langsung ditutup sebagai else, lalu baris program ketiga. Kalau misalnya 4, berarti di bawah ini kita tambahkan lagi else if, nanti di akhir baru else. Begitu pulanya. Nanti akan lebih paham kalau masuk ke contoh program. Banyak peruntukannya ya. Peruntukannya misalnya membuat program menentukan siapa yang berhak mengikuti KKN, misalnya pelaksanaan KKN. Syarat melaksanakan KKN kan bagi mahasiswa misalnya harus lunas SPP semester 7-nya, itu satu. Lalu yang kedua harus program mata kuliah misalnya PDK atau magang. Lalu yang ketiga syaratnya adalah melulusi 100 SKS. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kondisi untuk melihat apakah mahasiswa yang bersangkutan bisa ikut KKN atau tidak. Jadi nanti programnya jika lulus 100 SKS dan jika lulus PDK atau magang dan jika lulus jika melunasi SPP, then ikut KKN, else tidak ikut KKN. Begitu modelnya. Nanti kita akan lebih paham kalau melihat contohnya langsung. Oke, kita masuk ke contoh program. Ini ada contoh program menginput password.
Jadi ini contoh penggunaan if then. Ada gambar sebenarnya di sini, yang ini gambar logonya, gambar logo ITS ya. Lalu di sini nanti tempat kita menginputkan password, lalu ketika kita menekan tombol. Jadi ketika pertama kali dijalankan program ini, gambar ini sebenarnya tidak ada, kosong. Ini kosong. Jadi nanti kalau kita input, kalau passwordnya benar, maka gambarnya akan muncul. Kalau passwordnya salah, maka gambarnya tidak muncul. Nah, begitu kira-kira contoh programnya. Kita akan praktikkan langsung bagaimana cara membuatnya. Saya buka dulu Visual Basic. Kita pilih saja yang standar X ya. Kalau mau yang sudah familiar pakai yang ini, nanti semua kontrolnya sudah ada, tapi kita pakai yang ini saja dulu, standar X. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan coba buat seperti yang di slide tadi. Di situ yang dibutuhkan ada tombol, ada teks, ada label, dengan ada gambar. Hanya 4 itu komponennya. Ini kita masukkan. Tadi ada tombol, di sini ada tombol, lalu ada teks, kemudian ada label, kemudian satu pakai image. Mana image? Nah, ini ya, image. Kita arahkan saja seperti ini. Oke. Lalu kita coba sesuaikan dengan yang di PowerPoint. Tombolnya namanya oke, teksnya dikosongkan, kemudian labelnya bertuliskan silahkan masukkan password. Ini commandnya kita lihat di jendela properti, di caption biasanya. Mana ini caption, kita ganti menjadi oke. Nah, sudah berubah oke. Lalu teks ini dikosongkan, pilih di properti teks, ini kita kosongkan saja seperti ini. Lalu label 1 tadi namanya adalah silahkan masuk password, di caption, ini caption. Lalu kita tuliskan silahkan masukkan password ya. Lalu kalau mau diberikan pengeditan font, kita pilih font. Font kita beri dia bold, ganti misalnya Arial bold, kemudian 10. Kita coba oke ya, ini saja. Oke, lalu terakhir image, kita masukkan gambar. Cara memasukkan gambar, diklik ini image, kemudian di property picture kita pilih gambar, klik yang 3 titik ini di bawah, lalu kita cari gambar. Saya cari gambar sembarang saja, misalnya UNCP saja, kita pakai logo UNCP. Open ya. Kalau sudah, kita pilih stretch ini untuk sesuai dengan bingkainya, kita jadikan true, lalu kita perkecil. Oke, kira-kira begini. Ini kalau kita jalankan, maka muncul langsung logonya.
tadi perintahnya kita ketika benar password baru muncul logo. Jadi caranya dihilangkan dulu ini, di visible dulu. Klik image kembali, kemudian cari di properti visible, ini visible, jadikan false. Oke, kalau sudah false, nanti ketika dijalankan, mana? Oh, mana? Image. Oh, sorry. Ini false, formnya false, image visible-nya true. Ya, kalau dijalankan, oh, mana? Visible. Image-nya kita jadi visible-nya false. Ya, oke, ini ya sudah tidak ada. Nah, sekarang tinggal kita menuliskan kode program. Karena maksud programnya adalah kita input password di sini, lalu tekan OK. OK kalau benar passwordnya muncul gambar, OK tidak muncul gambarnya kalau passwordnya salah. Berarti kode programnya kita ketikkan di sini. Tinggal di double klik ini, kemudian kita tuliskan kode program. Kode programnya sederhana, hanya 2-3 baris. Dimulai dari if. Berarti if kondisinya adalah jika teks 1 yang isinya teks itu sama dengan, misalnya kita kasih passwordnya UNCP saja, UNCP. then image 1 dot visible nanti sama dengan true, lalu ditutup dengan NF. Ya, kita lihat kembali. Jadi masuk programnya adalah jika kondisinya nanti di sini adalah teks 1 lalu teks sama dengan UNCP, artinya kalau kita nanti menuliskan UNCP di teks 1, ini kan namanya teks 1, maka apa yang akan terjadi menjalankan kode programnya ini. Kode program adalah image1.visible true. Jadi gambarnya nanti ini akan menjadi true atau muncul. Lalu NIF. Kita coba. Ya, saya akan mulai misalnya sebaran saja dulu ya. Ini. Oke. Nah, tidak muncul gambar. Sekarang kalau UNCP lalu oke. Nah, muncul gambarnya seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk contoh program yang ini. Kemudian ini ada latihan 1. Silahkan Anda coba-coba kembangkan tadi programnya. Di latihan 1 ini Anda ganti tombol OK dengan 3 buah checkbox yang akan menampilkan 3 gambar berbeda sesuai dengan checkbox yang dipilih. Jadi kita pakai objek ini ya, ada 3 nanti dipilih di sini, disimpan di sini, lalu ada 3 gambar yang berbeda. Kalau diklik misalnya checkbox 1 muncul gambar 1, checkbox 2 muncul gambar 2, checkbox 3 muncul gambar ketiga. Nah, itu maksudnya untuk latihan 1. Silakan nanti
Dipikirkan bagaimana caranya. Latihan 2-nya hampir sama, tapi yang kita pakai adalah option button. Kalau tadi checkbox, sekarang yang dipakai nanti adalah option buttonnya. Yang ini kita pakai, yang ini option button. Nah, silakan dipikirkan latihan 1-2 itu. Siapa tahu itu adalah kisi-kisi ya untuk persiapan UTS-nya. Oke, berikutnya, nah sekarang kita masuk ke contoh program kedua yang menggunakan pilihan lebih dari 2. Kalau tadi kan pilihannya hanya 2, benar passwordnya atau salah passwordnya. Kalau ini ada pilihannya lebih dari 2, tepatnya ada 5. Jadi ada program melihat kelulusan mahasiswa. Kalau nanti nilainya 80 sampai 100, maka dia memperoleh nilai A, lalu ada keterangannya lulus. Kalau dia memperoleh nilai 68 sampai 79, maka nilainya B, kemudian lulus. Kalau 56 sampai 67, nilai hurufnya C, lulus. Begitu seterusnya. Nah, ini kira-kira contoh formnya. Kita bisa buat dulu seperti itu. Ini saya tutup dulu. Saya new project saja. Standard X. Oke. Sekarang kita buat dulu sesuai kira-kira bentuk formnya. Menggunakan 1 tombol, lalu berapa label? 1, 2, 3 teks, 3 juga label. Ada tombol ini, lalu ada teksnya 3, teksnya kita urutkan deh. Yang ini teks 1 di sini, teks 3 di sini. Oke, lalu ada label 3. Label namanya adalah nilai dalam kurung angka, nilai dalam huruf-huruf. Di caption nilai dalam huruf angka, ini nilai dalam kurung huruf, kemudian ini adalah keterangan. Kemudian di sini ada txt nilai, label huruf, label keterangan. Kita hilangkan saja itu, kosongkan saja, maksud saya dikosongkan. Oh, boleh. Ini namanya tadi exit. Untuk mewarnai ini, tadi kan warna biru. Kita lihat di sini ya, ini back colornya. Lalu misalnya pilih palet, misalnya ini. Ini warna kuning ya.
Ya, begini saja. Nah, silakan nanti ubah sendiri nih. Nah, sekarang tadi perintahnya kalau nilainya 80-100 nanti dapat A baru lulus. Jadi maksud programnya kalau saya input angka di sini misalnya 90, maka nilai hurufnya nanti di sini langsung tertulis A, kemudian keterangannya langsung tertulis lulus. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalnya 30, berarti di sini nilai hurufnya E, keterangannya gagal. Cara membuatnya adalah ini saja dulu. Exit, kita pilih load me, artinya keluar dari program. Lalu karena perintahnya ketika saya mengetikkan di sini langsung ada keterangan di sini di bawahnya 2, maka menulis kode programnya adalah di teks 1 di sini. Berarti kita double klik di sini. Private sub teks 1.change. Nah, ini caranya. Kita definisikan dulu variabel angka sebagai bilangan, misalnya integer. Lalu huruf, yang nilai huruf tadi kita jadikan variabel teks atau string. Lalu keterangan sebagai bilang tipe data string juga. Kemudian angka ini tidak lain adalah nilai dari teks 1 yang kita input. Ya, ini kerangkanya. Kemudian kita gunakan fungsi if. Maka kalau kita lihat, kita mulai dari bawah boleh. Misalnya jika nilai yang paling tinggi untuk E kan itu 40, berarti bisa kita tuliskan jika nilai angka 40 sama dengan 40 atau lebih kecil, maka dia dapat nilai E sehingga gagal. Jadi kita tuliskan jika angkanya nanti itu lebih kecil atau sama dengan 40, maka then apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah di teks 2.text akan tertulis nilainya E, dan teks 3.text akan tertulis nilainya gagal ya. Kemudian else, karena pilihannya lebih 2, berarti nanti ada else if. Boleh langsung di begini, boleh juga else di sini di bawahnya baru dituliskan if. Jadi tinggal di copy saja yang ini. Jadi misalnya lagi yang kedua, jika angkanya lebih kecil atau sama dengan yang ini ya, D, paling tinggi 55, berarti lebih kecil atau sama dengan 55, maka nilainya nanti D, lalu remedi. Nah, begitu seterusnya, tinggal dilengkapi. Di sini juga guys. Else. Ini angka berapa lagi? 67, 79, 67, dapat C, lulus. Else lagi. Itu 79, dapat B,
lulus, lalu else (100) nilai dengan lulus. Nah, kemudian ditutup dengan NIF. Else-nya ada 4, berarti kita tutup NIF dengan 5. NIF. Oke. Coba kita jalankan dulu. Oke, angkanya misalnya 40. Nah, kalau 40, karena 40 itu berada di bawah antara ini 0 sampai 40, maka dia nanti dapat E lalu gagal. 40 E lalu gagal. Kalau misalnya 100 dia dapat A lulus. Kalau misalnya tadi 56 itu nilainya C kemudian lulus. Nah, benar. Kemudian misalnya 79 nilainya B kemudian lulus. Lalu misalnya 39 itu di bawah 40, maka dapat E gagal. Nah, sudah terbukti semua dan sesuai dengan yang di tabel ini hasilnya, maka programnya sudah berjalan dengan baik. Oke, kita keluar dari program. Nah, itu kira-kira yang contoh program kedua mengenai program kelulusan. Oke, itu materi kita yang untuk if, dengan baik if untuk hanya 2 pilihan maupun if untuk lebih dari 2 pilihan. Selanjutnya setelah ini Anda menyimak, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA. Kalau tidak ada, Anda coba kerjakan ini, latihan 1 sama latihan 2. Silakan coba di konsep bagaimana penyelesaiannya. Oke, barangkali cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.